berarti kita masuk dulu nih keterkaitan hukumnya. Kalau hukumnya mah sunnah muakkad ya, secara umum gitu. Imam Syafi'i sunnah muakkad, secara individual sunnah ain. Artinya setiap orang yang mampu punya uang di hari kurban tanggal 10 sampai tanggal 13, punya kelebihan harta, dia sunnah muakkad untuk melaksanakan kurban. Terus ada juga kurban yang wajib kan. Kurban yang wajib mah yang dinazari, atau yang hewan kurbannya itu ditentukan. Artinya ketika membeli dia menentukan kambing ini untuk kurban saya di tahun ini, itu wajib. Yang satu lagi, yang ketiga adalah ketika berkurban atas nama mayit. Berkurban atas nama mayit maka otomatis menjadi wajib menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena kenapa? Nggak mungkin bisa nanya mayit. Harus ditanya kumaha. Ente sudah apa wajib? Jawab. Jadi itu mau udah otomatis wajib. Wajib. Maka jika ada 3 hal ini kudu ditanya kepada si pekurban. Najar ditentukan tadi ditakyin bahasa Arab nate. Ditakyin ditentukan hewan kurbannya atau untuk mayit. Ketika ada ketiga ini, maka otomatis menjadi kurban wajib. Keseluruhannya wajib diserahkan kepada fakir miskin. Ya repot ya lamar aya nu kieu ya. Panitia kudu misahkeun mana sunnah mana wajib. Ya. Wajib langsung bagikan bungkus untuk fakir miskin. Nah, itu keterkaitan niatnya ya. Niat dan hukumnya. Terus panitia itu sifatnya sebagai wakil. Kalau wakil, maka sama seperti pekurban. Kalau statusnya wakil, tidak berhak untuk minta uang potong. Ya. Makanya kemarin di tamlik minta kepada para pekurban menyerahkan kepada panitia. Agar apa? Agar kita leluasa. Dan kita pun boleh untuk meminta uang penyembelihan sampai selesai. Nah, berarti di situ harus dihadirkan kepada pekurban. Ini harusnya mah kambing itu Anda beli sendiri, potong sendiri, seset sendiri, bagiin sendiri. Itu harusnya. Nah, alhamdulillah kita bentuk panitia agar Anda lebih mudah. Coba lamun nyeset sorangan, mencet sorangan, ngabagikan sorangan kan capek. Juga mempat. Gitu. Nah, itu harus dihadirkan tuh kepada pekurban. Kasih edukasi. Agar dia mengetahui, oke nyet kan capek ya. Komo meuli embe opat. Mencit sorangan, nyeset sorangan, supaya ngabagikeun ka fakir miskin lagi sorangan. Repot. Pastikan dia jauh deh. Nah, itu harus dihadirkan. Berikan deh ya. Posisi sebagai wakil, hewan kurbannya sunnah dibagi sepertiga. Namanya dari si pekurban. Kalau statusnya panitia sebagai wakil. Kalau ditamlik diserahkan kepada panitia, maka kumaha panitia. Mengakalinya seperti apa? Kasih tahu ke pekurban. Anda boleh nih, karena sunnah, Anda boleh mengambil sepertiga. Nanti menyebutkannya, saya serahkan hewan kurban kesunahan saya ini setelah disembeli dagingnya kepada ketua panitia, tapi sepertiganya saya ambil. Salah pasti itu. Berarti kan 2/3 kita bebas. Arek dikumahakeun wae geunah. Arek dijual kulitna sugan. Arek dibagikeun sukuna sugan. Geunah ditamlik biar sama-sama enak. Karena tadi kalau motong sendiri sampai ngebagiin sendiri kan capek. Agar mempermudah panitia juga, serahkeun atuh ke panitia. Tamlik we geus. Entong menjadikan panitia itu sebagai wakil. Bukan berarti panitia itu hayang dibere duit ataupun hayang dibere leuwih daging kurban. Dan tak itu insya Allah orang-orang aris kelas bari kamar gitu menang deh. Aya nu teu menang gitu. Alhamdulillah. Kegiatan penyembelihan telah selesai, Idul Adha telah selesai. Kita sekarang rencananya ada beberapa
yang ingin dikelirkan dan dimusyawarahkan. Di antaranya nanti ada laporan keuangan dari bendahara, lalu musyawarahnya, dan sekaligus nanti mungkin sedikit beres-beres dan pembubaran panitia. Untuk itu sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita awali dengan bacaan Al-Ummul Quran. Semoga pertemuan ini, musyawarah ini memberikan hasil yang terbaik. Al-Hadini wa lakul niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Untuk mengawali dan selanjutnya ketua pelaksana mungkin sepatah dua kata-kata sebelum kita melanjut ke keuangan dan yang lainnya. Untuk itu kami persilakan Bapak Khalid. Kali ada ucapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Tuhan selaku penasehat Ketua Blok Bapak Adi Konaji, Puji, bapak-bapak yang hadir di sini. Ucapkan terima kasih. Baik, untuk kegiatan yang hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semua bapak-bapak yang hadir di sini ataupun yang belum bisa hadir atas pelaksanaannya Idul Kurban yang telah dilaksanakan pada tanggal 27. Alhamdulillah kita sudah melewati kegiatan tersebut. Mungkin dari kegiatan tersebut mungkin ada belum sempurna mungkin ya, ada kekurangan. Untuk itu, untuk bersama-sama di sini memperbaikinya, apa-apa yang harus nanti ke depannya diperbaiki. Selain itu juga merasa terbantu dengan semua yang bapak-bapak di sini sudah bisa melaksanakan dengan baik. Jadi bukan hanya saya yang di sini pelaku yang dituakan, tapi ini semua adalah berkat dari bapak-bapak semua. Itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin itu saja Bapak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Tua, Pak Khalid. Ada kira-kira yang mau ditanyakan nggak Pak? DP duluan itu ya. Iya. Soalnya kalau misalnya beli barang belum ada, itu nggak boleh. Beli barang yang belum ada, itu nggak boleh. Oh, ini udah ada. Apa bahasanya? Ini mah untungnya tadi saya pahami sudah di DP dulu. Makanya dianggap sapi itu sudah ditentukan. Terus berbicara ke mudohi juga kan hanya sebatas uangnya saja. Kesepakatan kilogramnya diketahui gak? Kisaran. Tapi Range-nya, Pak. cuman di player itu doang. Range. Untuk secara akadnya belum sih. Ya, ada Tapi udah penjelasan. ada penjelasan. Dari Ini 1 tuh unit ya nominal. Uang 3,5 juta patungan dapat sapi 300 sampai. Iya. Ada kan di bahasa itu ya? Ada bahasa itu. Nah, kalau itu kan sudah ditentukan. Nah, lebih baiknya tadi benar tuh di DP duluan. Jadi dianggapnya sapi itu sudah kita beli, cuman dengan cara ditempokan. Nah, itu boleh. Tapi kalau belum ada DP, nah itu nggak boleh tuh. Karena dianggapnya menjual sesuatu barang yang belum ada. Ini kucing dalam karung ya, berarti. Iya, eta di Sulamat Taufik, nah, bab jual beli yang dilarang oleh Allah, terutama itu jual beli yang barangnya itu belum ada. Karena sudah di DP aman. Kalau ada tapi masih mentah, misalkan kita beli pisang nih, masih mentah udah dibayarin di DP. Biasanya kalau di kampung begitu. Gimana tuh? Bayarin dulu. Udah dibayarin nih, ntar di mateng diambil gitu. Mentah udah dibayarin, ntar saya ambil matangnya gitu. Kalau yang ini mah Oh, udah. saya pahami. Kayak itu aja lah. Tanya dulu. Tapi ya itu. Masih mentah ya. Durian segini-gini tapi bisa diborong ya. Nah, Itu yang jual itu.
Enggak, saya Belum tua, udah tua mah habis diambil orang nanti kan. Kayak beli anak kambing, we. Saya pernah beli nih kambing gitu harga 1 juta, kayak diambil mau kurban. Intinya masih Kurang menghindari gope lagi ya, kan 1 orang nih baru. penipuan. Gope lagi kan. Jadi jangan sampai ada rasa dalam jual beli itu nanti saling tidak ikhlas. Bentuknya 5.000. saling merugikan. Iya. Jadi 1 orang. Kayak judi gitu ya. Kalau yang udah matang ada yang nawar lagi dia jual, gimana tuh? Sedangkan dia mentah. Kayak yang datang kan saya udah beli, kan belinya mentah. Nah itu kayaknya pengalaman deh. Pengalaman nih. Pengalaman nih. Ada penawaran yang lebih tinggi. Pengajian malam Senin kayak orang bahasa PR anak itu Bang. Tua dikit hilang. Juga orang yang jual itu yang ngambil. Oke, aman. Halal aja. Menjual belinya memang sudah dibeli itu sapi. Intinya bukan beli barang dalam karung. Iya. Girinda apa? Gergaji. Iya. Oh Girinda dia Bukan mah. kurinda, pemotong gitu. Iya itu gerinda duduk. Gerindra duduk itu namanya. yang Girinda, iya benar. Gerinda duduk. Kalau biasa-biasa 800, 600. Gerinda duduk yang gini. Iya. Nah, yang Cuman dijual beda, lebih cuman murah beda tuh. si matanya. Matanya mata besi. Masanya Tampak besi. kok masih pas hari acara pas penyembelihan. Besi pagar. Kasih pagar maksudnya Menghambat juga. minimal ada tali lah kayak dulu. Kalau dulu rada rapi. Ada zona tuh. amannya gitu. Udah gitu kan jam 12 udah kelar kalau Yang kemarin tahun lalu siapa yang dulu itu? Ketuanya siapa? Pak Hair. Yang kemarin? Hah? Yang kemarin? Yang sekarang? Blok J. Maaf, udah tua mah nggak apa-apa, juga lupa. Harusnya yang muda yang menjadi panitia mah. Otaknya masih lancar kalau masih muda, yang tua mah ada. Maaf ya. Oh enggak ya? Kalau udah tua otaknya udah pusing. Yang ngomong Pak Rija ya, bukan saya. Mamang yang ngomong Mamang yang Apa? Tapi pada senang Pak berkurban, mungkin next bakal lebih banyak lagi. Iya. Kan Itu kalau saya dapat dicalonin lagi penghargaan. juga saya mau. Itu apa? Mau pusing. Mau pusing. Jadi artis dia kan. Mau pusing apa? Tahu paling banyak Pak Ketua. Orang di YouTube. Cuman kemarin salahnya di sini nih. Ah. Keluarga saya ini Nggak diajak? Hah? Harusnya berdiri. Oh. Iya. Itu nggak berdiri. Ini Pak Ustadz juga nanti mah ada tenda. Nggak didampingi. Jangan kepanasan gitu disiapin. Akan ada patungan sapi lagi Garut ini. untuk Tapi di kalau tahun udah di lalu, proses untuk ya. di tahun depan. Nah, sebelum ke situ ada permasalahan nggak keterkaitan penerimaan saat dari pekurban ke panitia atau dari segi hal pentransferan biaya kurbannya. Nah, hadirkan dulu kalau ada masalah. Iya. Supaya nanti tahun depan teh lebih bagus lagi. Bagus lagi. Gitu. Udah tuh clear tuh masalah itu. Iya. Mintanya Berarti 12. kan untuk kedepannya itu kita sebagai panitia mesti benar-benar menyampaikan secara detail. Pertama, nah berarti kita masuk dulu nih keterkaitan hukumnya. Kalau hukumnya mah sunnah muakkad ya, secara umum gitu. Imam Syafi'i sunnah muakkad, secara individual sunnah ain. Artinya setiap orang yang mampu punya uang di hari kurban tanggal 10 sampai tanggal 13 punya kelebihan harta, dia sunnah muakkad untuk melaksanakan kurban. Terus ada juga kurban yang wajib kan. Kurban yang wajib mah yang dinazari atau yang hewan kurbannya itu ditentukan. Artinya ketika membeli dia menentukan kambing ini untuk kurban saya di tahun ini, itu wajib. Yang satu lagi, yang ketiga adalah ketika berkurban atas nama mayit. Berkurban atas nama mayit maka otomatis menjadi wajib menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena kenapa? Nggak mungkin di sananya mayit.
Arek ditanya kumaha. Ente Di sunah WA apa wajib? jawab. Jadi itu mau udah otomatis wajib. Otomatis jadi wajib. Wajib. Maka jika ada 3 hal ini kudu ditanya kepada si pekurban. Siap. Najar ditentukan tadi ditakyin bahasa Arabna teh. Ditakyin ditentukan hewan kurbannya atau untuk mayit. Ketika ada ketiga ini, maka otomatis menjadi kurban wajib, keseluruhannya wajib diserahkan kepada fakir miskin. Ya repot ya lamun aya nu kieu ya. Panitia kudu misahkeun mana nu sunah, mana nu wajib. Ya. Wajib langsung bagikan bungkus untuk fakir miskin. Nah, itu keterkaitan niatnya ya, niat dan hukumnya. Terus panitia itu sifatnya sebagai wakil. Kalau wakil maka sama seperti pekurban. Kalau statusnya wakil tidak berhak untuk minta uang potong. Ya. Makanya kemarin di tamlik minta kepada para pekurban menyerahkan kepada panitia. Ya, ya. Agar apa? Akad. Agar kita leluasa. Dan kita pun boleh untuk meminta uang penyembelihan sampai selesai. Nah, berarti di situ harus dihadirkan kepada pekurban. Ini harusnya mah kambing itu Anda beli sendiri, potong sendiri, seset sendiri, bagiin sendiri. Ketentuan. Itu harusnya. Harusnya. Nah, alhamdulillah kita bentuk panitia agar Anda lebih mudah. Coba lamun nyeset sorangan, mencet sorangan, ngabagikan sorangan kan capek. Juga memfasilitasi ya. Nah, itu harus dihadirkan tuh kepada pekurban Kasih edukasi. agar dia mengetahui, oke nyet kan capek ya. Komo meuli embe opat. Mencet sorangan, nyeset sorangan, supaya ngabagikeun ka fakir miskin lagi sorangan. Repot. Pastikan dia jauh deh. Nah, itu harus dihadirkan. Terus yang berikutnya, kalau kita statusnya sebagai wakil panitia, maka pembagian hewan kurban itu bagaimana si pekurban? Nah, mazhab Imam Syafi'i kaul jadidnya, kaul terbaru itu dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk si pekurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang yang umum, baik yang kaya ataupun yang lainnya, umum. Itu hukumnya yang sunah muakkad bukan? Yang sunnah, Yang sunah. ya, yang sunnah, Nah, kalau yang wajib nggak boleh kan? ya, Semuanya harus keluar. ya. Ulang balikan deh ya, panitiana sifatna wakil, terus kurbana sunnah, maka pembagiannya sepertiga sepertiga. Dan nama-nama yang harus diberikan itu dari pekurban. Lamun statusnya orang wakil ya panitia. Nama-nama yang di Anda ini daging mau diberikan ke siapa saja. Fakir miskin namanya siapa saja. Yang umum namanya siapa saja. bukan dari panitia. Iya. Itu dari pihak pekurban ya? Iya, nama-namanya dari pihak pekurban. Kemarin nggak ditanyain buat sampai sini. Ya kan ini evaluasi. Evaluasi. Makanya nanti tahun depan tuh baik kepada pekurban, baik kepada panitia, baik kepada masyarakat, Ya. semuanya harus mengetahui dulu nih. Ya. Biar tidak merasa kok saya nggak kebagian hewan kurban. Kurbannya. Ente miskin apa kaya? Gitu lah. Terus itu nu korbana sunnah apa wajib? Baik adanya. Posisi sebagai wakil, hewan kurbannya sunnah dibagi sepertiga. Namanya dari si pekurban. Kalau statusnya panitia sebagai wakil. Kalau ditamlik diserahkan kepada panitia, maka kumaha panitia. Mengakalinya seperti apa? Kasih tahu ke pekurban. Anda boleh nih, karena sunnah, Anda boleh mengambil sepertiga. Nanti menyebutkannya, saya serahkan hewan kurban kesunahan saya ini setelah disembeli dagingnya kepada ketua panitia. Tapi sepertiganya saya ambil. Salah pas gitu. Berarti kan 2/3-nya kita bebas kan? Arek dikumahakeun we geunah. Bagikan di Arek dijual kulitna sugan. Arek dibagikeun sukuna sugan. Geunah ditamlik biar sama-sama enak. Karena tadi kalau motong sendiri sampai ngebagiin sendiri kan capek. Agar mempermudah panitia juga, serahkeun atuh ke panitia. Tamlik we geus. Entong menjadikan panitia itu sebagai wakil.
bukan berarti panitia itu hayang dibere duit ataupun hayang dibere leuwih daging kurban dan tak itu insya Allah orang-orang ada ikhlas bari kamar gitu menang deh aya nu teu menang gitu. Alhamdulillah sebungkus. Nah itu pembagian. Nah kalau yang wajib, tulang doang. kalau yang wajib maka mau tidak mau panitia itu harus memisahkan daging kurban, kakinya, kepalanya kepada fakir miskin. Oh, dipisah. Gitu tanda Kepala. wajib mah. Kepala. Kabeh. Oh. Kepalana, jerawana, Sikina, kakina, kabeh bikin fakir miskin. Atau aya solusi deui. Kuduna. dibawa ke panitia. Kulit apa kumaha Pak kulit? Aya solusi lagi ya. Kalau yang Kabeh ya. Nih, solusi bagi ya kurban wajib. Di panitia kan pasti ada yang fakir miskin. Serahkan hewan kurban tersebut kepada fakir miskin yang ada di panitia dengan catatan fakir miskin tersebut sekalipun itu sudah menjadi hakna sudahlah diurus saja sama panitia kesepakatan. Sebenarnya mah kan haknya ya sudah diberikan aja deui hiji embegekeun urang. Tapi lamun kejadian kos gitu berarti tong dipilih deui ke jelema eta kan gitu. Nanti artinya kesepakatan tuh fakir miskin yang ada di dalam panitia menerima hewan kurban yang wajib. Setelah itu dari fakir miskin diserahkan kepada ketua panitia. Maka nanti status kurban wajibnya itu menjadi sodako. Bebas kita bebas ya. membagikannya lagi. Nah itu solusi-solusinya. Gitu. Kalau misalnya tadi sudah dikasih tahu semua, baik pekurban, panitia dan warga keterkaitan fikih kurban, ternyata sudah mengetahui semua. Hasilnya adalah diserahkan semua kepada panitia. Misalnya dapat kambing dan sapinya sama nih seperti kemarin dengan jumlah tersebut, pembagiannya apakah tadi satu ke fakir miskin semua, panitia mah tetap dapat gitu. Yang kedua, apakah dibagi rata seperti kemarin, konsekuensinya kecil. Yang ketiga, kita utamakan fakir miskin. Dari mana dapat data fakir miskinnya? Gampang, zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah Datanya di itu kan fakir miskin. Iya. Udah aja ambil data itu. Cuman catatan meren kudu make kupon. Plus di kuponnya itu sudah ada nama-nama bloknya. Agar tidak rancu mana nu fakir, mana nu miskin, mana nu beunghar. Teta. Ini yang ketiga nih tadi fokus kepada fakir miskin, misalnya 70% Parisman atau lagi? 30% bagi Parisman. umum. Orang. Kan nggak semuanya orang yang berkorban itu orang yang beda-beda alim lah. Ya. Beda-beda kelakuan. Itu nanti di sana gimana itu, tak? Naiknya itu. Numpakin sapi itu gimana itu, tak? Di ruang logika itu saja. Kan nggak semuanya suka. Ya gimana gitu. Ada yang ini, ada yang Tinggal di tambah-tambahin aja. Kalau dalam Ini hadis F ya, berapa? Setiap yang berkurban Tadi mengucurkan darah, nanti di akhirat dia akan menunggangi hewan kurbannya berikut dengan tanduknya, bulunya, terus pokoknya kabeh lah nya. Iya, kabeh. Nah, karena sapi itu dibagi 7 tadi ya. Apakah dibagi 7 sapi tersebut? Enggak. 20.000. Itu mah sudah di luar logika kita. pakai amplop juga dulu Bakal pinjam. dapat Ada amplop hewan nanti kurbannya. pinjam. yang satu korban tapi bekajul, nggak pernah ke masjid, gimana tuh naiknya apa belakangan? Oh, kalau itu mah pertanyaan beda. lagi. Penghisaban setiap orang Iya, kan beda-beda. beda-beda ya. Iya. Ini hisapnya beda-beda, Pak. Pertanyaan lagi. Wakah sama saya kan beda itu ya. Lebih afdol mana? Apa? Kurban sapi apa domba? Nah, melihat lagi kepada apa kebutuhan masyarakat. Dia mau pamer apa mau ikhlas? Bermanfaat mungkin lebih ini. Nu manfaatna yang mana? Mana? Yang jauh lebih bermanfaat. Itulah yang lebih afdol. Lebih Soalnya kan zaman Nabi Ibrahim tuh nggak ada sapinya, domba. Yang ditentukan oleh Allah diturunkan kibas. Dibahas. Domba. Iya.
Domba Garut. Ada yang mengutamakan ke kambing, ada dengan alasan Nabi Ibrahim kan diturunkannya bibas atau domba. Bebas. Tuh. Tapi ada juga ulama lebih kemanfaatannya. Bayangkan kamari 2 sapi 160 kilo, 23 kambing 137 kilo. Jauh perbandingannya. Bayangin Kiai kalau jadi orang ke sapi. jadi di pencit. Jadi semua rata dapat daging yang layak. Kerbau boleh? Boleh. Kerbau boleh. Banyak Boleh, Bang. manfaat. Kan di Jawa tuh nggak ada yang nggak makan sapi atau kan berarti kerbau. Ya. Bali kerbau. Ada yang bilang Tetap ngelakuin apa yang udah ada itu lo berlaku dengan adil, pembagiannya adil. Kalau masalah kupon memang teknis masing-masing mau seperti apa pembagiannya, yang penting data. Penting data dulu ya. Sesuai apa yang ada ya udah itu bisa gitu. Yang ketiga mah terkait ya banyaknya pemberian daging itu balik lagi ke jumlah yang si kurban. Nggak bisa kita nuntut harus segini. Betul. Balik lagi yang si kurban. Semakin banyak yang kurban, semakin kita banyak memberi. Jumlahnya. Itu sih intinya itu. Tapi bagaimana caranya kita sosialisasi buat mengajak supaya kurban, mempermudah. Nah, kita sebagai nge-bridge nih buat ke warga dengan contohnya ada tabungan kurban. Mungkin yang tadinya kagak mampu buat hari H segala macam, yuk kita coba rangkul buat patungan. Makanya nanti kita udah kasih PIC-nya masing-masing buat masing-masing sektor buat merekrut. Buat merekrut. Satu itu. Yang kedua, paling ini Tat. Misalnya kolektif kita dapat sekian, kita tentuin harga sekian Tat. Harga misalnya 24, kita kumpul 3,5 ya. Dari 7 orang 2,5. Kita tanya nih harga 2,45 ukuran bobot berapa? Jadi satu nggak lebih banyak seperti ini. Misalkan bisa dihargai misal tambah lebih banyak bebannya atau bisa dibeliin kambing. Bebannya diberatin Dat. Harus punya untung juga. Iya, tapi kita potong dari buat penjagalan misalnya. Dari harga 24,5 taruhlah penjagalan 1 juta misalnya Tat. Administrasi ya. Administrasi misalnya. Iya, bisa di administrasi kita ambil nih. Berarti kan kita 2,3 kan? 2,3 ini yang syukur-syukur beli yang lebih yang harga itu. Biar lebih. Paribasannya cekasana modalnya ngurus orang nikah ya. Gitu. Kalau bisa mah ayo aja pasrahin. Di sini ada gitu wadahnya. Enak ya. Gitu. Jadi berarti sukses dari pihak Yang bagi warung nganter kena. Jadi gitu ya, jadi satu pusat di DKM ya tadi. yang Bisa untung jadi gitu Kiai khusus sama udah bagi pelajaran kena. dari sini. Ayah grup di WA-in ini daging mau diapain kalau misalkan dia kan lagi keluar 2 hari suruh dikasih tetangga. Ada yang begitu. Hah? Minta ditaruh aja di sini ini sampai nanti diambil. Saya katanya Sampaikan berarti kita masih sepakat ingin mengadakan kepanitiaan khususnya yang diprakarsai oleh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Sepakat lah ya tanya. Berarti masih ingin kurban itu ada di satu titik di masjid, anggaplah ya. Yang kedua, keterkaitan kupon, lebih baik nanti dari panitia itu meminta data ke masing-masing blok langsung dengan nomor bloknya, sehingga nanti panitia langsung saja buat kuponnya di panitia, jangan diserahkan ke masing-masing blok. Blok itu hanya menyerahkan jumlah yang menerima, jumlah kakak beserta nomor bloknya. Bakal lebih kuat palit Itu. Terus nanti teh dicapai tah supaya tidak difotokopi. gandakan. Cap kepanitiaan kurban misalnya. HBI. Itu. Datanya data dari masing-masing blok harus ada nomor bloknya. berarti si dalam apa namanya kresek itu harus ada nama blok. Oke, langsung ayo nama nomor rumah. ya. Jelas. Di hektar iya. Di hektar. Solusi dari saya terus gitu tah. Jadi panitia nanti langsung buat
langsung buat kupon. Kamu kurangnya 200 ya. Jadi mual aya deui nu teu kabagian tah aya sama blokna. Terus jika terjadi tadi kayak Pak Wahyu, Orangnya nggak ada. ternyata orangnya nggak ada. Iya. Bagaimana? Sebenarnya mah kalau korban yang tadi misalnya wajib tidak diserahkan ke panitia lewat dari hari tasrik, panitia tanggung jawab dah. Daging korban ya, Iya, iya. jadi bere ke fakir miskin atau yang akan menerimanya sampai lewat hari tasrik, panitia tanggung jawab. Panitia yang Panitia Karena karena tidak diserahkan. udah diserahkan orangnya nggak ada. Nah berarti kan itu kudu di follow up lagi, dipastikan dipastikan Gimana udah? mau diambil atau atau dikasihkan. mau diserahkan ke yang lain. Di kulkas masih Diambil Pak, simpen dulu kulkas. Oh tapi udah komunikasi. Oh tapi ada omongan seperti itu. Nah, Sudah amanat berarti jadi kan. tambahannya adalah lewat dari hari Sabtu, kan kemarin hari tasrik itu sampai hari Sabtu. 3 hari. Lewat dari hari Sabtu, ini saya serahkan kepada yang lain. Itu. Jadi sakleskeun ya. Dipahitkeun ya. Ini Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa Pak dari Enggak, pihak ini kita nanti kan. gitu. Itu catatan dari Iya. panitia. Menghindari ngagugurkeun kewajiban menyakitkeun Ya. Mun akrab mah geus urang Iya, tanggung sakit. Ulah nepi ka panitia meuli kulkas. Takutnya gitu. Jadi kalau Jadi solusinya berarti nanti kupon dari panitia. Ya. Setiap blok hanya menyetorkan jumlah kakak beserta nama bloknya. Terus nanti dicetak oleh panitia. Mesen berarti nanti Ya. nomornya. Iya, berarti double kan nyetaknya untuk si sektor atau ke kakak-kakaknya itu, atau mau dipegang saja sama ketua sektor atau mau bebas ke teknis saya. Kita ngambil simpelnya aja. Panitia megang satu untuk ditempel di Yang memakan waktu kayak gimana? plastik. Tambahan terakhir teh, pada saat pembagian baik sapi atau kambing, di situ pun harus ada koordinator yang memantau timbangan. Sudah sesuai apa belum? Ya. Jika timbangannya itu kayak kemarin tak kambing 1,8 on. bikin Itu 2 kan on. susah kalau timbangan yang manual. Menentukan teh hese, lamun digital bisa. Berarti kan penggunaannya yang digital. Itu teh kudu aya nu mantau dah. Karena pas disortir kemarin kambing ya nu gede. Berarti kan nimbangnya Asal kemungkinan besar ada yang lebih, ada yang kurang. Harusnya kalau lebih banyak dikurangin. Ini 1,8, ya dibikin 1,5. Bisa. Jadi lebih banyak. Kalau diberbesar, otomatis lebih berkurang. Ah, benar. Gitu. pembagian Boleh, berarti gitu tuh. 1,8 dibikin 2 on. Dikurangin berarti ya. Iya. Kalau tidak lempeng mah Salah ya, Agar- kurang dikit mah ya.